Meneropong pesona Cagup, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Mas Musa dan juga Mas Niki. Mas Niki, ini kalau kita bicara secara demografi, tadi sempat disebutkan di sebelumnya, masyarakat pemilih di Jakarta, apakah sesuai ini dengan melihat mode busana para calon gubernur ini akan seperti apa? Ya, itu yang berusaha, kalau kita lihat momentum kemarin, citra itu yang berusaha dibangun oleh semua pasangan sebenarnya. Terlebih dua pasangan yang baru, yang menyesuaikan modenya dengan mayoritas masyarakat DKI. Kalau kita lihat ya, DKI itu sebenarnya di Jawa. Itu simbol Jawa itu kan batik, itu dipakai oleh Mas Agus kemarin ya. Dia bangun citra kalau saya mewakili orang Jawa sebenarnya. Dan itu suara cukup besar, 36% di DKI. Terus dia pakai kopia juga. Kayak itu kalau dari etnis ya? Iya, dari etnis ya. Kalau dari segi agama, kopia dan Bu Silvi yang pakai kerudung, itu kan mewakili simbol Islam ya. Di DKI itu 85% masyarakat Muslim. Jadi mereka mencoba membentuk image baru untuk menarik perhatian. Meskipun sebetulnya masyarakat yang Jawa tadi, yang Islam tadi itu nggak serta-merta akan memilih mereka yang menyimbolkan Jawa dan Islam sebetulnya kan. Ini yang menarik sebetulnya dengan masyarakat pemilih di Jakarta sebetulnya. Nah, ini dari ketiga gambaran itu kira-kira akan seperti apa? Akan seperti apa pilihan masyarakat sebenarnya. Di DKI itu masyarakatnya unik, cukup unik dibandingkan daerah lain menurut ya. Jadi masyarakatnya mayoritas itu rasional. Jadi pilihan-pilihan mereka berdasarkan biasanya kalau rasional mereka melihat track record dan kinerja yang selama ini udah dibangun. Nah, Pak Ahok itu enak, dia udah punya media, punya arena untuk menunjukkan kinerja dia kayak gitu kan, bangun branding dia. Sedangkan dua pasangan yang lain itu Pak Agus dan Mas Anies, Pak Agus makanya dia memperkuat pesona militernya itu dengan tampilan modenya itu untuk menunjukkan kalau dia memang punya pemimpin itu punya leadership yang bagus. Dan Pak Anies masih tampil dengan gaya menteri kemarin itu untuk memperkuat ini image dia tuh, kalau saya itu menteri sebenarnya, menteri yang udah. Tapi kan di reshuffle, bukannya itu akan menjadi blunder nanti nggak? Kan masyarakat kan nggak tahu dia di reshuffle karena apa kan kayak gitu. Kalau terkait kotak-kotak yang dipilih oleh Ahok dan Jarot, ini juga tidak akan menjadi blunder juga kah untuk mereka, mengingat ini mengulang ini untuk kedua kalinya menggunakan kotak-kotak. Terlalu optimiskah dengan the power of kotak-kotaknya, dan kebetulan juga nomor 2 juga seperti itu. Apakah itu memang pas untuk digunakan kembali atau mungkin sebaiknya ada cara lain gitu yang ditampilkan? Sangat tepat menurut saya. Ini kenapa? Konsultannya cerdas sekali karena dia nggak perlu membangun image Pak Ahok dan Pak Jarot lagi, karena kotak-kotak itu diasosiasiin nama masyarakat Jakarta Baru kan, dengan keberhasilan Pak Jokowi Ahok dulu. Terus dia juga sebagai petahana, jadi nggak usah susah-susah lagi. Nah, ini saya ke Mas Musa. Ini menarik sebetulnya soal kotak-kotak yang ditanyakan sama Cakri. Ketika kotak-kotak pertama kali dimunculkan oleh Jokowi dan Ahok pada 2012, itu kan memang luar biasa itu. Sampai masyarakat itu beli ke semua pasar tradisional nyari itu. Nah, apakah memang tadi makanya pertanyaannya, apakah power of the kotak-kotak ini sampai sekarang sebetulnya masih bisa berasa sebetulnya, Mas? Kalau menurut saya masih akan berasa berlaku, karena ini sebetulnya kalau kita lihat sebagai kemasan branding itu adalah refresh. Jadi dia merefresh lagi, dulu kotak-kotak kecil, dominannya lebih ke merah, sekarang kotak-kotaknya besar, biru dengan merah dan putih. Jadi itu sebetulnya betul sekali kata Pak Mas Niki bahwa itu dia hanya merebranding dan dia memposisikan itu, dan itu memang satu hal yang harus kalau mau tanda kutip dilawan, dilawannya tuh dengan sebuah konsep pemikiran bahwa di balik busana itu kan ada warna, ada motif, ada potongan, ada styling gitu kan. Nah, itu yang sebetulnya apalagi kalau sekarang kita ini kan orang yang generasi masyarakat sosial media. Apa-apa di-upload, di-foto, ya kan, di-foto. Jadi penampilan itu sudah fashion itu sudah memasyarakat dari lapisan atas sampai bawah. Bahkan paslon waktu pas cek kesehatan juga langsung selfie bareng-bareng itu kan, wifi. Ya, itu kan intinya bahwa masyarakat juga sudah tahu bahwa yang mana menarik, yang mana tidak menarik. Akan menantikan penampilan mereka juga seperti itu ya. Betul. Nah,
kalau misalnya kita melihat Anies dan Sandiaga seperti itu, hanya dengan putih dan dengan bawahan mungkin bisa berubah antara coklat atau Itu hitam. sih saya mengatakan dia playing safe aja. Playing safe saja. iya. Tidak perlukah ada atribut yang lain karena begitu simpel justru malah saat kampanye mungkin banyak juga orang yang bisa menggunakan warna putih dan akan saru gitu dengan pemilih mereka gitu. Betul, tapi kalau menurut saya dari segi visual dia akan tenggelam sekali. Dari segi visual akan Dari tenggelam. segi visual akan tenggelam sekali. Artinya ini bukan pilihan yang tepat sebetulnya. Kalau Sebetulnya bukan. Oke. Bukan. Karena untuk berkampanye itu secara logika itu dia perlu sesuatu yang mencolok dan colorful yang saya katakan look at me gitu ya. Putih boleh tapi mungkin bentuknya kalau yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah bentuknya dia rubah menjadi sesuatu yang lebih kayak safari look seperti itu kan. Jadi itu juga peranan gitu loh. Dan sebagai contoh aja misalnya founding father Indonesia Pak Soekarno itu bukan seorang jenderal, bukan seorang militer, tapi dia mengemas busananya itu sehingga orang menganggap dia itu sangat powerful dan sangat militeris background. Padahal bukan, cuma dia mengambil potongan siluet itu yang dia rubah dan dia pakai dengan kopiah gitu ya. Waktu itu kopiah itu untuk menggambarkan bahwa itu Indonesia. Bukan Muslim gitu. Jadi kopiah itu bagian budaya Indonesia loh. Kalau sekarang kan jadi salah kaprah. Kalau kopiah itu adalah Muslim, jadi bukan sebenarnya. Ya sekarang udah lebih lagi, bukan hanya kopiah, sorban jadinya harus jadi pakai. Itu sebetulnya menjadi, itu kembali lagi itu juga menjadi budaya luar yang sebetulnya akhirnya kita nih bangsa kita banyak mengalami saya mengatakan tsunami budaya. Tsunami budaya. Oke. Mas Musa, ini kalau kita kembali lagi ke soal busana para pasangan ini. Artinya yang dilakukan oleh Ahok Jarot dari segi busana ya, ini merupakan the branding, artinya ini tepat sebetulnya ya yang dilakukan. Sementara untuk Anies Baswedan dan Sandi mungkin ada hal-hal yang mesti repackage seperti itu. Mesti repackage karena banyak sekali yang menurut saya bisa dilakukan. Dan kalau saya melihat, kalau katakanlah saya biasa menjadi dewan juri, ya penilaian saya dalam hal penampilan ya nomor 1 adalah Pak Ahok, nomor 2 adalah Mas Agus gitu ya, karena kesannya masih anak muda gitu ya. Tapi kalau memang dia playingnya bener, itu bisa menjadi satu branding yang cukup bagus gitu loh untuk dia in the future ya. Katakanlah kan banyak orang yang mengatakan wah ini adalah persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Nah, tapi kalau yang dilakukan oleh Pak Anies dan Pak Sandiaga itu sesuatu yang menurut saya terlalu safe gitu loh, terlalu nggak ada statement, nggak ada apa gitu loh. Jadi itu juga akhirnya kalau campaign seperti itu kita percuma ya. Kalau campaign bahwa ini ingin memunculkan sebuah ketulusan misalkan atau kejernihan berpikir dengan putih, itu nggak dapat ya? Nggak dapat karena pada akhirnya betul Mas Niki bahwa yang lebih diuntungkan adalah seseorang yang mempunyai track record. Track recordnya ada, kemasannya bagus, secara kalkulasi dia juara 1. Nah itu dia menarik. Kalau Mas Musa yang menjadi jurinya, itu Ahok dapat nilai berapa? Anies berapa? Agus berapa kira-kira? Kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Ahok itu saya boleh memberikan nilai katakanlah 90. 90. Kalau Anies? Kalau menurut saya Anies mungkin hanya sekitar 50 ya. 50. Ya, kalau yang dilakukan oleh Pak Agus itu mungkin sekitar 60 karena saya melihat masih banyak kebingungan sebetulnya. Konsep packaging yang ingin ditampilkan berubah dari awal mengambil nomor undian dengan yang dia tampil dengan taktik gitu ya. Karena pada saat benar sekali Pak Kaniki bahwa momentum pengambilan nomor itu adalah yang sangat kuat sekali di mana everybody want to see gitu ya, mau lihat, dan itu adalah packaging yang ditampilkan. Nah, yang dia tampilkan adalah pakai batik, warna partai, motif ondel-ondel gitu kan. Pakai kopiah juga gitu kan. Nah, padahal sebelum-sebelumnya pada saat dia pertama kali melaunching bahwa dia akan masuk, dia keluar dengan tactical itu. Jadi dia sebetulnya merusak apa yang sudah dia bangun. Ini artinya kalau pilkada busana udah kalah nih ya. Anies sama pemilihnya siapa gitu ya. Ini kita ada penelpon dari Flores dengan
Pak Peter, selamat siang Pak Peter. Selamat siang. Iya, apa yang ingin Anda sampaikan atau mungkin Bapak juga memperhatikan gaya berbusana para calon gubernur dan wakil gubernur DKI ini? Saya melihat bahkan sampai tadi malam dalam pemilihan nomor urut ya, gaya tampilan mereka itu menurut saya sangat Indonesia banget dan sangat kompak. Mereka cara penampilannya pun, bahkan juga dalam mereka berkomunikasi dengan, halo? Ya, terus silakan Pak Peter. Iya, dalam mereka berkomunikasi dengan lawan politiknya pun begitu memberikan sebuah rasa damai gitu ya. Bahkan juga pun saya melihat dari khususnya dari Pak Jarod dengan maupun dari Pak Ahok, pakaiannya itu memberikan sebuah kotak bahwa inilah Indonesia, bukan cuma Jakarta, yang selalu punya warna yang beraneka macam itu, sehingga orang-orang melihat bahwa Pak Jarod dengan Pak Ahok ini bukan cuma milik satu kelompok atau satu etnis, tapi mereka adalah milik DKI dan milik Indonesia. Dan kami juga pun selalu memberikan harapan pemilihan DKI ini adalah menjadi barometer untuk pemilihan pejabat pemimpin-pemimpin Indonesia yang betul-betul cool, yang betul kompak, yang betul damai. Saya rasa itu yang dari kami. Pak Peter, sebelum diputus Pak, ini saya nggak nanyain Pak Peter siapa, kalau Bapak sebagai warga Jakarta akan memilih siapa, tapi baju yang mana yang paling Bapak suka di antara 3 pasangan calon itu? Saya suka yang kotak. Oke, baik Pak Peter, terima kasih banyak. Iya. Ini mungkin tidak berkaitan dengan preferensinya Pak Peter atau siapapun, tapi kembali lagi memang harus eye catching seperti itu ya Mas Musa. Di tesnya sebetulnya gampang. Ambil aja anak-anak gitu ya, umur 5 tahun, 7 tahun, suruh pilih. Mereka pilih yang mana. Dan secara statistik, mereka pasti akan pilih sesuatu yang colorful. Tapi gitu kan pemilih Jakarta kan bukan anak 5 tahun Mas. Saya hanya melihat bahwa secara yang paling naif. Bahwa di mata anak-anak, warna mana yang menarik perhatian mereka. Pada dasarnya kan kita berawal dari anak-anak, Mas. Betul. Bahwa itu akan mau tidak mau, human behavior kan seperti itu ya, Mas. Dan di setiap orang pasti akan ada jiwa anak-anak katanya. Betul. Dan anak-anak itu kan jujur kan, dia nggak ada preferensi gitu kan. Jadi itu mungkin sebagai masukan. Mas Diki, silakan. tadi yang dikatakan Mas Musa juga seharusnya kalau misalnya bisa dirubah gitu pasangan Anies dan Sandi kalau bisa merepackage. Nah kalau merepackage itu berarti kan mereka merubah gayanya seperti itu. Memang karena keperluannya untuk supaya banyak dipilih. Seperti itu citra. Nah ini apakah tidak akan menimbulkan tidak konsisten kalau misalnya akhirnya mereka berubah pikiran gitu untuk merubah tampilan? Nah sebenarnya kalau kita dalam khusus kasus ya Mas Agus dan bukan Mas Agus, Pak Anies dan Mas Sandi, sebenarnya mereka tuh cuma memperkuat citra doang sebenarnya, memperkuat reputasi mereka. Mas Agus, Pak Anies sebagai profesional, akademisi, makanya dia terlihat tampilan sebagai orang pintar kan, yang plain gitu. Dan Pak Sandi itu sebenarnya mencerminkan dia image yang dia bangun dari tampilan dia kemarin, buka baju ya, kita lihat itu image buruh sebenarnya. Image buruh, pekerja. Dia mewakili pekerja sebenarnya. Itu yang dia sasar pesannya. Ya, dan itu juga sebagai image pengusaha. buruh itu bukannya seperti ini kan, kerah biru nih, bukan ya? Iya, blue collar lagi. Dia pengen mewakili para pekerja sebenarnya yang cukup banyak juga di DKI kan sebenarnya, dan profesional kayak gitu. Tapi sebenarnya dia lebih baik sebenarnya kalau dibandingkan Pak Agus sebenarnya kalau saya lihat, karena Pak Agus kan berubah nggak konsisten. Cuman sedangkan Pak Anies dan Pak Sandi itu udah dari dulu kan ya sebenarnya mereka menggunakan itu cuma memperkuat reputasi aja. Cuman harus dipikirin citra apa yang mesti dibangun sebenarnya. Kalau sekarang ini udah dapat nomor masing-masing. Saat ini mereka mengubah gaya tampilan, itu akan berdampak positif atau negatif? Bisa berdampak negatif sebenarnya. Bisa berdampak terlihat negatif. ketidakkonsistenan kan kayak gitu. Jadi akhirnya brand mereka itu nggak sampai ke masyarakat. Nah untuk taruhlah ini kan sebetulnya kalau dari keterangan Mas Musa tadi, ini sebetulnya busananya sudah salah dalam tanda kutip gitu ya, kurang pas lah gitu. Untuk menutupi itu apa yang harus dilakukan menurut Anda? Bicara idea berarti apa yang perlu dari mereka bawa? Ide. Iya, ide apa yang mau mereka bawa di Jakarta nanti, karena sejauh ini yang cuma menjual program dan ide itu secara konkret ya, yang kalau kita bandingkan
emang jelas petahana. Oke. Levelnya Mereka udah nggak usah operasional banget. Ya karena mereka nggak usah ngomong pun sebetulnya masyarakat udah tahu apa yang dikerjakan. Iya benar Oke. kayak gitu. Ya udah harusnya udah perang ide aja sebenarnya. Kalau tampilan visual itu emang apa ya sifatnya cara nggak sadar memberikan pesannya. Oke, sudah ada brand image-nya yang sudah kuat seperti Udah itu. kuat. Sedangkan masyarakat Jakarta lebih mayoritas kan rasional ya. Ya yang saya ingin ya pemimpin yang emang kerja dan bisa Yang memang bangun sudah Jakarta terbukti. gitu. Oh, Oke, baik. Mas Niki dan juga Mas Musa, kita jeda sebentar. Ya pemirsa, Lansak akan kembali usai jeda pariwara.